Masuk ke soal nomor 44, output dari program di bawah ini adalah, di sini ada program C++-nya. Untuk yang ini tuh struktur dasar dari bahasa C++. Kemudian di sini ada variabel n sama dengan 3. Kemudian di sini membuat matriks yang berukuran n kali n. Di sini kan n-nya itu 3, berarti matriksnya nanti berukuran 3 kali 3. Kayak gini. Nah, matriks 3 kali 3 itu bentuknya kayak gimana? Jadi bentuknya itu kayak gini ya. Jadi kalau di sini tuh matriks. Jadi di sini saya buat kotak. Saya buat kotak-kotak kayak gini dulu. Nah, nanti kotak-kotak ini tuh akan berisi nilai-nilai matriksnya. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga tentunya bakal ada nilai-nilainya ya. Jadi sebelum kita ngomongin matriks itu biasanya tuh kita berkenalan dengan baris dan kolom. Nah, jadi ini tuh baris nih. Yang arahnya horizontal, ini tuh baris. Yang ini tuh baris 1. Kayak gitu. Nah, terus untuk kotak yang ini tuh dikatakan indeksnya 0. Jadi indeks itu dimulai dari 0 ya. Ini indeksnya 0. Kemudian yang ini itu baris 2. Nah, yang ini itu indeksnya 1. Indeksnya 1. Terus berikutnya di bawahnya ini baris ketiga, indeksnya 2 gitu ya. Jadi 0, 1, 2. Kemudian yang ini tuh kolom. Nah, ini kolom nih. Nah, yang ini tuh yang pertama ini ya, yang ke bawah sini. Ke bawah sini tuh kolom 1. Saya tulisnya kol 1. Nah, untuk yang di sini indeksnya 0 ya. Indeks 0. Terus yang ini tuh sebagai kolom 2. Terus ini dikatakan sebagai indeksnya 1. Saya tulisnya IND. Yang ini kolom 3. Indeksnya 2 ya. Indeksnya 2. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di bagian perulangannya. Di sini tuh sebenarnya ada 2 perulangan. Jadi ada perulangan for, kemudian ada perulangan for. Jadi for di dalam for atau perulangan bercabang. Jadi di sini tuh ada variabel i, ada variabel j. Nah, kita lihat dulu yang perulangan bagian luar. Perulangan bagian luar ini kan i-nya sama dengan 0 sampai dengan i-nya kurang dari n. Jadi i-nya itu sama dengan 0 sampai dengan kurang dari n. N-nya itu berapa? 3 ya. Jadi 0 kurang dari 3. Berarti nanti perulangannya dari 0, 1, 2 gitu. Karena kurang dari 3. Kemudian kalau teman-teman harus tahu ya, atau juga teman-teman udah tahu, kalau di bagian luar ini tuh biasanya membentuk baris. Perulangan yang di luar ini bentuknya itu baris. Tapi kalau yang di dalam ini itu membentuk kolom. Gitu. Jadi ini saya tulis ini baris ya, ini itu baris. Jadi di sini saya tulis ini itu baris. Gitu. Ini baris. Selanjutnya kita lihat di perulangan yang ada di dalam. Perulangan yang di dalam itu dimulainya dari j-nya sama dengan 0. Dari j-nya itu sama dengan 0 sampai dengan j-nya kurang dari n. N-nya 3 ya. Di sini N-nya 3. Berarti perulangannya untuk di bagian bawah ini itu 0, 1, 2. Gitu. Jadi ada 3. Jadi kurang dari 3 tuh 0, 1, 2. Nah, ini tuh membentuk kolom. Kayak gini. Nah, di sini perlu teman-teman pahami juga cara pengisian matriksnya itu kayak gimana ya. Jadi di sini tuh cara pengisian matriksnya itu kita isinya tuh dari sini. Kita ngisinya ke sini, terus mengisi ini, gitu. Jadi cara ngisinya tuh 0 ke 0. Jadi ngisi yang ini dulu, 0, 0. Terus itu 0, 1. Jadi kan ukuran matriks itu kan baris kali kolom. Tapi di sini nanti kita melihatnya itu indeksnya. Indeks, ini indeks. Karena kita di matriks ya. Jadi kita ngisinya ini dulu. Jadi 0 kali 0 ke sini. Terus kita ngisi yang ini, yaitu 0. Barisnya kan di indeks 0 dikali dengan 1. Jadi kita ke sini. Kemudian ngisi yang ini. Ngisi yang di sini. Yaitu 0, 2. Jadi ke sini. Gitu.
Begitu juga di bawahnya, nanti habis dari sini nanti ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi berikutnya itu arah dari barisnya ya, setelah ini selesai di bagian 0 ini, itu pindah ke sini. Jadi kalau 0-nya itu udah selesai di sini, maka kita masuk ke indeks yang kedua di sini. Jadi ini ke 0. Jadi kan 1 kolom ke 0 kayak gini. Terus 1 kolom ke 1, jadi habis ini kolom ke 1 di sini. Selanjutnya kolom baris ke 1 ini ke kolom kedua, jadi ke sini. Gitu jadi urutannya. Urutan pengisiannya kayak gitu ya. Oke, nah di sini saya coba tulis lagi. Jadi yang pertama tadi pengisiannya itu 0 ke 0, 0 ke 1, terus 0 ke 2. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada cara pengisiannya ya. Nilainya itu mengisinya nanti menggunakan persamaan yang ini. Terus nilai K-nya nanti setelah perulangan nanti K-nya ditambah 1. Kemudian di sini Cout ini kan yang akan ditampilkan ya, atau outputnya. Jadi outputnya nanti nilai M pada baris ke-1 dan kolom kedua adalah di sini itu menampilkan variabelnya. Variabel yang akan ditampilkan nanti nilainya berapa gitu. Nah, sekarang kalau kita pengen mengisi ini, berarti kita di sini akan coba lihat dulu perulangan pertama. Perulangan ke-1 gitu. Nah, perulangan ke-1 itu ini 0 ke 0 gitu ya. Ini perulangan ke-1. Terus 0 ke 1 ini perulangan kedua. Terus 0 ke 2 ini perulangan ketiga. Gitu. Oke. Nah, terus perulangan keempat gimana, Bang? Perulangan keempat itu yang ini. Perulangan keempat itu 1 ke 0, ini perulangan keempat. 1 ke 1 itu perulangan kelima. 1 ke 2 itu perulangan ke-6. Gitu. Jadi kita ngurutin dulu ya dari perulangan yang pertama dulu. Nah, di sini kita masuk ke perulangan yang pertama. Jadi di sini tuh 0 ke 0, terus 0 ke 1, terus 0 ke 2. Nah, ini perulangan pertamanya, ini perulangan kedua, ini perulangan ketiga. Kita lihat dulu di perulangan pertama di sini. Nah, di sini mula-mula kita punya nilai K-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kita punya K sama dengan 0. Nah, masuk ke perulangan yang pertama, di sini kita lihat ada M, I, J. Jadi kita tulis di sini M, I, J ya. I-nya itu 0 di sini. I-nya 0, J-nya 0. Sama dengan di sini K ditambah 1 dikali K. K ditambah 1 dikali K. Nah, sama dengan K-nya di sini kan 0 nih. 0 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini M 0 0 hasilnya sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti di sini tuh angkanya berisi 0. Kemudian habis kita mengoperasikan yang ini, yang bagian ini, nanti kita masuk ke bawah sini. Di bawah sini tuh K-nya ditambah 1. Jadi K sama dengan K ditambah 1. Jadi di sini K sama dengan K-nya berapa? K-nya 0. 0 ditambah 1. Jadi K yang baru itu sama dengan 1 di sini. Nah, ini udah selesai. Setelah ini masuk ke perulangan lagi. Jadi kita masuk ke perulangan yang kedua. Di sini perulangan 2. Nah, di perulangan kedua kita di sini pasti punya nilai K. Di sini punya nilai K. Jadi kita samain kayak gini ya. Mula-mula kita punya nilai K. Nilai K-nya berapa? Nilai K-nya K yang terakhir di sini, yaitu 1. Jadi di sini 1. Kemudian MIJ-nya gimana nih? Yang di bagian sini. MIJ-nya. Jadi M, di sini I, di sini J-nya. Nah, di sini kan I-nya itu ini 0, J-nya itu 1. Sama dengan di sini K ditambah 1 dikali K. K-nya berapa nih? K-nya 1. Jadi 1 ditambah 1 dikali K. Jadi di sini tuh 1 ditambah 1 kali K. K-nya ini kan 1 nih ya. K-nya 1 di sini. Jadi ini bisa coba saya hapus saja. Di sini tuh 1. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Sehingga M 0 1 itu isinya
2 gitu. Jadi di sini tuh 2. Tanpa kita sadari kita sudah menjawab soal ini. Kan yang ditanyakan M01. M01 udah kita dapatkan. Hasilnya 2. Jadi jawabannya yang E. Kayak gitu. Jadi itu untuk soal nomor 44.